hum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu kubula. Sebelumnya itu kan walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Jadi Allah itu sudah sering gitu, mengulang-ulang menjelaskan di dalam Quran buat manusia dengan berbagai tamsil. Jadi sistem pelajaran Al-Quran itu gitu kan. Ada yang langsung gitu kan, perintah langsung gitu. Ada yang dengan kabar gembira gitu kan. Siapa yang taat apa surga, siapa yang durhaka dapat azab gitu. Ada dengan metode tamsil gitu, metode perumpamaan. Biasanya dengan diberikan perumpamaan manusia itu cepat sadar gitu. Tapi wakanal insanu aksara syai'in jadala. Tetapi kebanyakan manusia tetap mereka suka mendebat, suka membantah, tidak mau percaya terhadap penjelasan-penjelasan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka dalam ayat ini gitu kan Allah jelaskan apa penyebabnya gitu. Wa ma mana'an nasa, tidak ada yang menghalangi manusia ayyuminu untuk beriman kepada Allah. Idza'ahumul huda, ketika petunjuk datang kepada mereka. Ketika Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah datang kepada mereka. Jadi tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah ketika Rasul datang membawa hidayah, membawa Al-Quran. Wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk memohon ampunan kepada Tuhannya. Illa, kecuali ang ta'tiyahum sunnatul awalin, kecuali itu disebabkan atau karena atau jika datang kepada mereka contoh-contoh yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Jadi maksudnya kata Allah tidak ada yang menghalangi manusia zaman Nabi Muhammad atau sekarang untuk beriman kepada Allah atau memohon ampunan kepada Allah kecuali sama seperti orang-orang terdahulu gitu. Mereka ingkar kepada Rasulnya gitu. Banyak faktor keingkaran itu gitu. Ya orang mungkin menyebut takdir, karena takdir ya bisa jadi. Nah semua ketetapan, semua perbuatan itu memang takdir Allah. Tetapi gitu kan, kalau dilihat dari berbagai kisah gitu, kesimpulan yang biasanya penolakan itu gitu kan, karena mereka sudah istilahnya karena egonya gitu, karena egonya mereka gitu kan, yang tidak mau mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul karena bertentangan dengan adat kebiasaan. Itu yang pertama gitu. Jadi kenapa manusia tidak beriman gitu? Karena tadi egonya gitu. Nabi Muhammad datang, ego mereka tidak mau gitu kan mengganti adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat ketika itu gitu. Yang kedua, ego karena mereka sombong dengan kedudukannya. Biasanya orang yang terpandang, kemudian disandingkan dengan orang-orang yang biasa, itu kan mereka enggan, ogah. Maka ketika Nabi Muhammad yang pengikutnya banyak orang-orang miskin, maka orang-orang kaya di kalangan orang-orang kaya menolak untuk beriman karena merasa saya orang kaya, buat apa ikut Nabi Muhammad itu. Yang ketiga, karena pribadi Nabi Muhammad sendiri gitu kan, yang dianggap mungkin tidak setara dengan mereka. Rasul-rasul terdahulu pun seperti itu gitu kan. Jadi keinginan mereka Rasul itu kaya, Rasul itu terpandang, terhormat gitu kan. Seperti itu keinginannya gitu. Jadi mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan istighfar kepada Allah. Sama seperti contoh-contoh yang terdahulu gitu.
itu akan beriman, akan memohon ampun kepada Allah jika sama yang menimpa umat terdahulu. Apa? Siksaan Allah manakala mereka durhaka gitu. Umat terdahulu disiksa oleh Allah gitu kan. Baru mereka sadar itu kan, ternyata apa yang dibawa oleh Rasul benar itu. Tetapi kesadaran yang terlambat gitu kan. Sama Nabi Muhammad atau umat sekarang itu gitu. Mereka tidak akan beriman, tidak akan ibadah kepada Allah, tidak akan istighfar kepada Allah, kecuali kalau datang azab kepada mereka, baru sadar itu. Tiba-tiba jatuh apa dari langit itu kan. Kemudian menghempaskan nyawanya, kadang sekaratul maut dia sadar gitu kan. Ya Allah, saya banyak dosa gitu. Enggak gitu, yang bisa menyebabkan iman dan istighfar itu au ya'tiyahumul azabu kubula, atau datang kepada mereka siksaan secara nyata. Tiba-tiba tsunami, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, saya banyak dosa ya Allah gitu. Itu baru sadar manusia itu gitu. Sebelumnya ketika negaranya aman, subur makmur, tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, sholat nanti aja, gitu. Puasa nanti aja, istighfar nanti aja gitu kan. Baru ketika datang bencana alam, baru di situ dia akan percaya kepada Allah, akan istighfar kepada Allah. Itu yang bisa menyebabkan manusia beriman dan beristighfar gitu. Jadi kalau ditimpa sama seperti umat terdahulu, atau ditimpa siksaan secara nyata di hadapannya gitu. Baru sadar manusia itu gitu. Akan tiba-tiba stroke gitu. Baru sadar ya Allah gitu kan. Saya kalau sembuh saya akan ke masjid gitu kan. Kembali sehat kemana aja gitu. Jadi iman istighfar digandengkan gitu kan. Ayyuminu wa yastighfiru digandengkan, karena orang yang namanya manusia itu kan tidak lepas dari gitu. Jadi kullu insani mahalul khata, setiap manusia itu tempatnya dosa, seliru gitu. Wa khairul khata'at tawabina, sebaik-baiknya orang yang bersalah itu bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jadi jangan merasa setelah iman kemudian tidak mohon ampun gitu. Manusia itu mesti istighfar gitu. Kenapa setiap sholat, habis sholat kita diperintahkan zikir 3 kali istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu. Padahal sholat kan bukan sholat. Tapi Allah perintahkan kamu habis sholat istighfar gitu. Padahal sholat kita menghadap Allah gitu. Kecil kemungkinan untuk berbuat dosa itu kecil gitu. Paling kecilnya, paling dosanya itu dosa lamunan aja gitu. Tapi diperintah istighfar gitu. Bayangkan setelah kamu habis bekerja, setelah kamu mau berangkat kerja, pulang kerja gitu, di luar, berapa pandangan matamu, berapa telingamu mendengar, berapa mulutmu melakukan dosa. Apakah berapa kamu kali istighfar kepada Allah gitu. Habis sholat saja 3 kali. Kenapa ketika kamu berangkat kerja kamu tidak istighfar? Kenapa ketika kamu pulang kerja tidak istighfar gitu? Padahal dosanya jauh lebih banyak ketika kamu mengerjakan sholat gitu. Makanya Nabi itu istighfar itu 70 sampai 100 kali gitu, sehari semalam gitu. Padahal Nabi orangnya dimaksum, dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi istighfar tetap kepada Allah. Kita yang tidak dijamin masuk surga gitu kan. Kenapa kau malas istighfar gitu? Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mungdzirin. Nah, kedatangan Rasul itu kan, termasuk Nabi Muhammad kepada mereka gitu, bukan untuk memaksa mereka untuk beriman kepada Allah, mereka untuk istighfar kepada Allah, karena tugas mereka kata Allah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mungdzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali untuk memberikan kabar gembira bagi siapa yang taat kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan surga, wa mungdzirin, dan siapa yang mendapat atau siapa yang durhaka kepada Allah akan mendapatkan ancaman dan siksaan dari Allah. Tugasnya itu aja gitu kan. Tidak bisa seorang rasul memaksa seorang untuk beriman,
atau untuk beristighfar kepada Allah. Semuanya diserahkan kepada masing-masing manusia. Ini tugas Rasul menyampaikan. Jika kalian kepingin mendapatkan kabar gembira dari Allah, maka hendaklah kalian beriman, perbanyak istighfar. Tetapi jika kalian tidak mau mendapatkan kenikmatan atau sebaliknya kalian mendapatkan azab, silakan kalian bebas melakukan apapun. Tidak mau beriman silakan, tidak mau istighfar kepada Allah silakan. Tapi konsekuensinya suatu saat kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili. Tapi ketika datang Rasul menyampaikan tugas berdakwah kepada umatnya, termasuk Nabi Muhammad, mesti ada rintangan dari kelompok orang-orang kafir. Wa yujadilul ladzina kafaru, maka orang-orang kafir membantah bil batili dengan kebatilan, liyudhidu bihil haqqa, untuk memusnahkan, menghancurkan dengan kebatilan tersebut al haqqa, terhadap kebenaran. Jadi mesti setiap datang Rasul, muncullah orang-orang penentangnya, orang-orang kafir. Mereka membalas kebenaran yang datang dari Allah, disampaikan oleh Rasul, dengan kebatilan, agar berharap hak yang dibawa oleh para Rasul itu lenyap, hilang. Bagaimana ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa Al-Quran, bukti yang sangat jelas itu, menunjukkan kebenaran Allah, menunjukkan kebenaran Rasul, tetapi mereka justru membantah dengan bil batili, dengan kebatilan-kebatilan. Liyudhidu bil haqqa, untuk memusnahkan Al-Quran dan ajaran Islam. Mereka mengatakan Quran itu syair, bukan kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mereka mengatakan Quran itu sihir, Nabi Muhammad itu majnun, Muhammad itu syair, Muhammad itu tukang tenung gitu. Berbagai cara agar hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu lenyap dengan berbagai kebatilan-kebatilan. Termasuk di zaman sekarang, ketika Islam berkembang, maka orang-orang kafir tidak senang melihat Islam berkembang, Islam jaya, mereka memunculkan berbagai macam kebatilan-kebatilan untuk menghancurkan Islam. Dikatakan Islam teroris, Islam agama yang kejam, hukumnya hukum kejam, gitu. Berbagai stigma negatif agar umat lain merasa Islam bukan agama yang benar, gitu. Ditonjolkan. Tapi Allah sudah jamin itu. Yang namanya kebenaran pasti muncul juga, menang juga, gitu. Wattakhadhu ayati wa ma ungdiru huzwa. Selain untuk membantah dengan kebatilan tadi, mereka pun menjadikan ayat-ayatku, kata Allah, Al-Quran. Wa ma ungdiru, dan apapun yang diberikan, yang diperingatkan kepada mereka, huzwa, sebagai bahan olok-olokan. Jadi orang-orang kafir itu seperti itu, gitu kan. Memberikan stigma negatif kepada Islam, juga mereka suka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, suka memperolokkan dakwah-dakwah Islam, dijadikan bahan ejekan. Lihat ketika di zaman Nabi Muhammad di kota Mekah itu, banyak sekali mereka suka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, memperolok-olokkan kitab Al-Quran itu. Di zaman sekarang kan juga banyak gitu kan. Nama Nabi Muhammad dipakai sendal, itu kan ayat Allah, gitu. Diinjak, gitu kan. Berbagai macam cara, gitu. Mereka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan apa yang diperingatkan kepada mereka, gitu. Itu bukan hanya sekarang, dari dulu, gitu. Pelakuan orang-orang kafir itu kan untuk menghancurkan Islam, agama yang hak. Maka sekali dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, maka tidak ada orang yang paling zalim, kata Allah, daripada orang yang sudah diberikan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, tetapi dia berpaling dari ayat tersebut, wa nasiya ma qaddamat yada, dan dia lupa apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Itu orang yang paling zalim itu kan, diberikan nasihat melalui Al-Quran, melalui hadis, ayat-ayat Allah,
bukan malah sadar itu, bukan malah berterima kasih, tetapi fa'aradu anha, justru berpaling menjauh itu dari ayat-ayat tersebut, tidak mau melaksanakan mengikuti Allah. Padahal ngaku sebagai umat Islam itu, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad itu. Tetapi ketika Quran dibacakan kepada dia tentang syariat-syariat, tentang hukum-hukum, malah hukum-hukum Quran dijauhi, diinjak-injak. Itu namanya orang yang paling zalim. Dan dia lupa, wa nasiya ma qaddamat, dia lupa apa yang telah diperbuat oleh dirinya. Maksudnya lupa terhadap dosa-dosa yang telah diperbuat dirinya, bahwa dosa yang dilakukannya akan berdampak pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Dia melakukan zina, dia melakukan riba, dia melakukan maling, dia melakukan dosa apapun itu. Dia lupa itu kan, bahwa dari akibat perbuatannya akan berdampak buruk bagi dirinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Bisa melupakan ayat-ayat Allah, bisa berpaling dari ayat-ayat Allah, karena inna ja'ana ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami menjadikan hati dalam hati mereka penutup, ayyafqahuhu, supaya mereka tidak memahami ayat tersebut, wa fi adanihim waqra, dan di dalam telinga mereka ada penyumbat. Jadi kalau manusia sudah berpaling, kalau manusia sudah melupakan apa yang sudah diperbuatnya, hati-hati hatinya oleh Allah dikunci, ditutup, telinganya disumbat oleh Allah, sehingga kebenaran-kebenaran yang nampak di depan mata akan berlalu begitu saja. Tidak dianggap sebagai suatu kebenaran, tidak dianggap sebagai suatu nasihat bagi diri. Nah, apa? Hatinya sudah terlihat orang-orang yang berpaling dari ayat Allah. Orang yang melupakan ayat Allah, lihat itu. Ketika dinasehati, ketika diberikan wejangan itu, mereka dablek saja, mereka mokong saja. Kenapa? Karena hatinya sudah terkunci, telinganya sudah disumbat itu. Mereka mengerti korupsi itu haram. Mereka mengerti itu kan, bahwa melakukan manipulasi itu haram. Tapi karena hatinya terkunci, karena pendengarannya, penyumbatnya, telinganya disumbat, maka ketika Ustaz menerangkan haram, ketika Ustaz melarangkan dilaknat, bagi mereka tidak ada dampaknya gitu. Karena apa? Sekali lagi hati sudah keras. Wa in tad'uhum ilal huda, jika kamu ajak mereka menuju kepada kebenaran, petunjuk, fala yahtadu idzan abada, mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya gitu. Masuk mereka datang ke pengajian, masuk mereka ngerungokna pengajian gitu, ya tetap aja kelakuannya tidak akan berubah gitu. Kenapa? Karena tadi itu kan hatinya sudah terkunci gitu. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, tetapi sekali lagi masih manusia banyak melakukan penyimpangan, banyak manusia melakukan dosa gitu. Tetap oleh Allah diberikan ampunan, diberikan kasih sayang. Karena apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, karena Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Mempunyai rahmat. Masih ditolerir oleh Allah, diberikan sehat, diberikan umur panjang. Siapa tahu suatu saat akan sadar. Itulah Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat buat mereka itu. Karena yu'akhidhuhum, kalau Allah mau itu menyiksa mereka itu, karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, bima kasabu, karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, la ajjala lahumul ad, Allah pasti akan segerakan azab buat mereka itu. Tapi karena Allah Ghafur, karena Allah Maha Pengasih, dibiarkan saja oleh Allah, diberikan waktu agar mereka tobat, agar mereka sadar. Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila, tetapi jangan kaget itu. Ketika Allah biarkan mereka hidup, ketika Allah biarkan mereka sehat,
tetapi dengan bergeliman dosa Allah tidak menurunkan siksaan. Ballahum mau'idun, tetapi bagi mereka ada waktu yang dijanjikan buat diberikan azab oleh Allah. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Jadi jangan merasa senang ketika seseorang melakukan dosa, saya aman-aman saja gitu. Saya sehat, saya banyak rezeki. Jangan merasa seperti itu, karena buat mereka ada ballahum mau'idun. Ada waktu janji yang sudah Allah persiapkan buat mereka kapan mereka diazab oleh Allah. Bisa saja tiba-tiba senang-senangnya KPK datang gitu. Atau bagi kita tiba-tiba kita terkena apa gitu kan, terkena stroke, tiba-tiba terkena penyakit jantung yang menyebabkan kita harus operasi dengan biaya yang luar biasa. Tidak, itu ada moidun itu. La yajidu min dunihi mau'ila, yang mereka tidak akan menemukan mau'ila yang bisa memberikan pertolongan pelindungan min dunihi selain Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.